Halo Mas Bro, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky Narshofi. Pada vlog kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana cara menggunakan Tmax ya. Jadi mungkin di vlog saya sebelumnya saya nggak pernah memberikan tips ya bagaimana cara menggunakan Tmax atau berbagi mendemonstrasikan bagaimana cara saya menggunakan Tmax. Mungkin nanti kapan-kapan saya akan coba berbagi bagaimana cara menggunakan Tmax dari awal ya. Dan di sini saya mau berbagi tips dulu, sharing ya, bagaimana cara saya menggunakan Tmax untuk menghandle sebuah masalah, yaitu misalkan nih kita kan punya sebuah session ya. Jadi di sini sebutnya ada session. Sebentar, saya panggil Grumit dulu. Nah, ini yang di bawah nih session saya. Jadi ini semuanya adalah disebutnya session ya. Session saya bernama SAS, SAAS yang ada di sini. Nah, ini indikator nama dari session saya. Kemudian session saya ini punya dua window ya, yaitu 0 dan 1. Kalau nggak salah sih tab atau tab ya. Kalau pen itu ini window pen ya, ini juga window pen. Saya lupa ini sebutnya apa ya, buffer atau tab ya, saya lupa. Nah, kemudian kalau saya mau berpindah ke session yang lain, di sini saya punya session satu lagi, saya menggunakan prefix. Nah, di Tmax ini defaultnya adalah Ctrl B, ditahan Ctrl B. Nanti di pojok kiri ini ada keterangannya nih, prefix ya. Saya menggunakan plugin untuk memberikan keterangan di status bar ini, status bar dari Tmax. Prefix artinya saya tinggal memencet kombinasi keybin yang selanjutnya. Jadi kalau saya tekan Ctrl B nanti di sini akan muncul indikator prefix seperti ini. Kemudian artinya saya sudah menekan prefix yaitu Ctrl B. Kemudian saya mau melihat session apa aja yang tersedia, session list ya, yaitu dengan mencet tombol S. Nah, nanti di sini tampilannya sudah menunjukkan bahwa saya memiliki dua session nih. Ada session ke-0 yaitu blok ya, isinya dua window. Kalau saya pilih atas, nah bisa kelihatan ya. Di bawah sini ada keterangannya window pertama dan window kedua ya. Kemudian di bawahnya juga ada SAS yang tadi kita lihat nih, window pertama dan window kedua nih, window pertama dan window kedua. Lalu kalau misalkan saya pencet samping, kalau nggak salah nanti ada tree-nya. Nah, di sini di tree ini kita bisa lihat nih isi dari window pertama dan juga isi dari window kedua. Jadi di window kedua ada dua pane ya, sebutannya pen. Jadi kalau coba kita enter, nah jadi bener ya, kalau yang seperti ini sebutannya adalah pen, ini adalah pen. Keseluruhannya disebut window ya. Jadi di sini ada dua window pen seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di session list ini. Saya punya dua session list ya. Nah, di sini permasalahannya adalah saya akan menunjukkan bagaimana cara kita membuat session baru di dalam Tmax ya. Jadi tanpa harus membuka terminal baru dan membuat session di terminal baru. Kan kalau kita buat session di terminal baru itu caranya seperti ini. Saya buka terminal baru di sini ya. Untuk membuat session baru dengan terminal baru kita gunakan seperti ini. Tmax new session, lalu strip, bisa tab untuk mengetahui ada option apa aja. Kalau nggak salah optionnya adalah S ya. Nah, ini S, name the session. Jadi kita berikan nama sessionnya. Misalkan kita kasih nama coba. Nah, seperti ini. Nanti kalau kita balik ke session SAS ya, kemudian kita pencet prefix Ctrl B lalu S, nanti session coba sudah ada di dalam daftar ya. Nah, jadi terhubung nih. Kalau misalnya kita ngetik ini adalah dari session dari text 9 ya, karena saya menggunakan DWM. Jadi text 0 text 0 ya. Text 0 ini teman-teman bisa lihat hanya sekedar nama aja nih, saya menggunakan text 0. Enter. Nanti kalau kita buka di text 8, nah sekarang text 8-nya sudah juga ada tulisan dari text 0 tadi. Jadi ini saling terhubung ya. Nah, kalau kita keluar di sini, lalu kita buka di text 0, masih ada dia. Oke. Nah, masalahnya adalah oke, ini nggak ada masalah ya.
Tadi begitu cara membuat session dari terminal yang berbeda. Sekarang saya akan menghapus session ini dengan cara prefix B, Ctrl B, lalu titik 2, kemudian kill, strip session, pakai tab boleh, lalu strip T, nama dari sessionnya itu coba, enter. Keluar ya, karena saya berada di session tersebut. Harusnya kalau mau di kill, kita jangan ada di session tersebut ya. Oke, sekarang masalahnya adalah bagaimana cara kita membuat session di dalam Tmux Center sendiri ya. Jadi saya udah buka Tmux, saya nggak mau buka terminal lain nih. Saya mau buatnya saya mau buat session baru di dalam Tmux. Gampang banget caranya. Saya mungkin bisa zoom dulu ya windownya. Sorry. 1, 2, 3, 4. Mungkin 4 ya. Oke. Saya akan membuat session baru dengan cara seperti ini. Prefix, Ctrl B, titik 2, lalu new, strip session. Lalu seperti yang tadi di terminal ya, strip S ya untuk nama, lalu kita berikan nama. Misalnya kita coba strip lagi ya, kalau sudah enter. Set. Maka sekarang kita sudah berada di session coba lagi. Di sini kelihatan indikatornya ya. Dan kalau kita prefix S, benar ya, sekarang kita ada di session coba lagi. Nah, sekarang permasalahannya dia kalau kita bikin session baru di dari session sebelumnya, teman-teman bisa ngeliat nih. Kalau path ya, alamat current working directory-nya adalah current working directory dari project session sebelumnya. Yaitu kalau saya pindah ke session SAS ya. Nah, ini kan sama ya. Ini sama dia. Seperti session yang baru kita bikin. Nah, kan kita nggak mau nih kalau session yang baru kita buat itu memiliki current working directory yang sama seperti session sebelumnya. Kalau kita bikin window lagi, Ctrl B, prefix C. Nah, bener nih kalau kita bikin window baru lagi. Nah, sekarang semua prefix ya yang ada di sini itu sama current working directory-nya. Nih, teman-teman bisa lihatnya. Window 1 sama, window 2 sama juga. Ya. Nah, ini permasalahannya. Sekarang bagaimana caranya supaya current working directory-nya tidak mengikuti current working directory session yang sebelumnya. Oke, sekarang ini kita kill dulu ya. Prefix titik 2, lalu jangan, kita pindah dulu ke session sebelumnya, lalu kita prefix titik 2, kill session T, coba lagi ya. Kita kill session yang si coba lagi tadi. Oke, sekarang kita lihat. Oke, sudah hilang. Nah, sekarang kita akan bikin session tapi dengan current working directory yang tidak menggunakan current working directory project session yang ini, session yang sekarang. Caranya gimana? Gampang, tinggal prefix B, prefix ya, titik 2, new session sama kayak tadi, lalu kasih nama, kasih namanya S ya, S, lalu coba CWD. Nah, kuncinya ada di sini. Strip kita gunakan C, yaitu untuk current working directory kalau nggak salah namanya ya. Kemudian mungkin saya bisa tengok dulu. New Tmux, ini biar nggak salah ya. Saya ngasih tutorial. Session, kasih nama S misalkan coba. C itu untuk specify working directory. Oh ya benar. C itu untuk current working directory ya. Jadi gunakan kuncinya adalah di sini strip C ya. Jadi untuk mendefinisikan current working directory. Kemudian kita definisikan nih current working directory-nya mau pakai apa. Misalkan saya mau pakai home atau jangan di home. Saya mau di home. Oke, saya mau di home ya. Home gitu aja. Kalau sudah enter, set. Maka nanti ketika session baru sudah dibuat, nih session barunya sudah dibuat ya. Current working directory-nya adalah home. Ya. Kita bisa coba untuk bikin window baru yaitu prefix C. Nah, sekarang di window yang ke-1 masih di home ya. Window ke-0 di home. Kita coba bikin lagi prefix C. Ya, masih di home juga. Jadi benar. Jadi kayak gitu ya caranya untuk mendefinisikan current working directory pada new session. Nah, sekarang bagaimana kalau kasus yang lain? Misalkan kita terlanjur nih membuat session tapi dengan current working directory dari session yang sekarang kita bikin. Berarti kita kill dulu ya. Kita kill dulu, coba kill session, coba CWD-nya. CWD. Kita lihat. Oke, udah nggak ada.
Nah, sekarang kalau kita terlanjur nih, kita buat session baru, new session as coba terlanjur misalkan ya, kita terlanjur bikin session dan current working directory-nya masih current working directory yang sebelumnya. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa, kalau kita bikin window baru, current working directory-nya masih current working directory yang sama ya, sebelumnya juga ya. Nah, sekarang ini saya kill aja, balik ke window pertama, window ke 0. Sekarang gimana caranya supaya kalau kita bikin window baru, current working directory-nya sesuai dengan yang kita definisikan. Kita mau rubah nih, nggak mau pakai current working directory session sebelumnya. Caranya gampang. Cara dengan prefix titik 2, lalu attach session, lalu T, lalu session yang mana? Yaitu session yang ini, yaitu pakai titik ya, period, kemudian spasi, lalu menggunakan lagi strip C ya untuk current working directory, lalu definisikan mau di mana. Misalkan maunya di home ya, atau saya maunya di desktop seperti ini. Kalau sudah enter, nah sekarang di window pertama ini, window ke 0, current working directory-nya memang nggak berubah. Tapi kalau kita bikin pane baru, nah sekarang current working directory-nya berubah ya. Kalau kita bikin window baru, current working directory-nya juga sudah berubah ya, jadi di desktop. Jadi kayak gitu. Nah, kalau yang di sini sih di atas sih tinggal di quit aja ya. Jadi sekarang current working directory-nya sudah current working directory yang baru saja kita definisikan. Kalau kita bikin split sama juga ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi kuncinya adalah kita bisa rangkum ya videonya seperti ini. Sebentar, saya bikin coret-coretan ya. Jadi kita gunakan prefix, lalu diikuti dengan titik 2 untuk membuat session baru ya, yaitu new strip session session, lalu strip S nama dari sessionnya, nama session, lalu diikuti dengan strip C, lalu path ya, pathnya mau di mana, kayak gitu. Nah, kalau sudah terlanjur, kita dibuat caranya dengan prefix titik 2 attach session, lalu strip T, lalu period artinya session yang sekarang, lalu strip C, lalu pathnya yang baru ya, pathnya mau di mana ya. Jadi ini ya resumnya untuk bukan tutorial tapi sharing session kali ini. Oke, sekian, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nama saya Rizky Nur Syafie, pamit undur diri. Jangan lupa di subscribe dan di like, di komentar kalau ada pertanyaan, dan di sharing ke teman-teman yang lain. Kalau misalkan video ini bermanfaat, boleh di subscribe karena saya mungkin akan terus membagikan tips-tips seperti ini untuk video-video selanjutnya. Nama saya Rizky Nur Syafie, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.